Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih telah balik lagi di Kampung Jepang, tempat kamu bisa belajar bahasa Jepang gratis bersama saya Ren Sacho di sini. Seperti biasa, pada kali ini kita akan menggunakan materi dari NHK World Japan. Kali ini sudah pelajaran ke-7 ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, saya nggak bosan-bosannya ngingetin kalian untuk belajar katakana dan hiragana ya, supaya nanti kedepannya bahasa Jepangnya bisa lebih improve. Tanpa buang-buang waktu lagi, mari kita mulai dalam 3, 2, 1, hajimeu! Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai pelajaran pada kali ini, mari kita dengarkan percakapannya terlebih dahulu ya. Kata kunci pada kali ini adalah Shukrimu wa arimasu ka? Shukrimu wa arimasu ka? Apakah ada kue krim? Keiki ga ippai arimasu ne. Sumimasen, shukrimu wa arimasu ka? Hai, こちらです。シュークリームを2つください。 Oke, dalam percakapan ini ada 3 tokoh, yaitu seperti biasa ada Anna, Sakura, dan Tein atau pegawai atau staf toko ya. Baik, kita ke percakapan pertama. Keiki ga ippai arimasu ne. Keiki ga ippai arimasu ne. Keiki ga ippai arimasu ne. Keiki itu adalah kue. Ga di sini berfungsi sebagai partikel yang menunjukkan keberadaan sesuatu ya. Jadi di sini menunjukkan keberadaan dari sebuah kue. Keiki ga, kue, yaitu subjeknya ini ya, keiki. Selanjutnya adalah ippai. Ippai itu artinya banyak. Ippai, banyak. Arimas itu artinya ada. Arimas. Jadi kuenya ada banyak ya. Dan ne itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia bla 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 ya. Jadi keiki itu kue, ga itu adalah partikel. Kalau dalam konteks kalimat ini adalah partikel yang menunjukkan keberadaan sebuah benda. Lalu ippai itu artinya banyak. Arimas, ada. Ne itu ya. Keiki ga ippai arimasu ne. Ada banyak kuenya ya. Dalam konteks kalimat ini kita belajar untuk mengungkapkan keberadaan sebuah benda. Contohnya ada buku. Buku itu hong, ada itu adalah arimas. Untuk menunjukkan keberadaan sebuah benda, kita menggunakan partikel ga. Jadi ada buku. Hong ga arimasu. Ada pulpen. Pulpen itu dalam bahasa Jepangnya disebut pen atau bolpen. Kita pilih salah satu ya. Pen ga arimasu. HP, keitai. Ada HP. Keitai ga arimasu. Kalau kita ingin mengungkapkan ada buku ya, hong ga arimasu ne. Ada pensil ya. Pensil itu dalam bahasa Jepangnya enpitsu. Enpitsu ga arimasu ne. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan ada bla 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 sebuah benda ya, tinggal kita susun kalimatnya bla 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 ga arimasu. Sumimasen, shukrimu wa arimasu ka? Sumimasen, shukrimu wa arimasu ka? Sumimasen, shukrimu wa arimasu ka? Dalam kalimat ini yang saya akan jelaskan adalah sumimasen. Sumimasen itu bisa artinya maaf, bisa artinya permisi. Kalau dalam kalimat ini artinya adalah permisi. Kalau kita ingin meminta maaf kepada orang lain juga bisa dengan kata sumimasen. Contohnya ya, misalnya kita di stasiun gitu ya, terus ketabrak sama orang gitu. Nah, kita kan bilangnya, ah maaf ya. Nah, itu biasanya kalau dalam bahasa Jepang itu kita sebutnya sumimasen. Maaf ya. Bisa diartikan juga sebagai permisi. Konteks kalimatnya misalnya kalau kita mau tanya jalan, kita bilangnya pakai sumimasen. Shukrimu wa arimasu ka?
Shukrim wa arimasu ka? Ada kue krim nggak? Apakah ada kue krim? Shukrim itu, aku nggak tahu ya, kalau saya kan orang Sunda ya, itu kue sus, tahu nggak sih? Ini bahasa Indonesia apa bukan ya kue sus? Kalau di sini ditranslatekannya kue krim. Apakah ada kue krim? Tadi saya jelaskan bahwa dalam kalimat keiki ga ippai arimasu ne. Di sini kan ada banyak kue. Ini kalimatnya kan positif. Kalau ini kan dalam pertanyaan, apakah ada shukrim atau apakah ada kue krim? Shukrim wa arimasu ka? Jika kita ingin menanyakan keberadaan sebuah benda, kita tidak menggunakan partikel ga ini, tapi kita mengganti partikel ga-nya ini dengan partikel wa. Shukrim wa arimasu ka? Begitu juga dengan kalimat negatif ya. Nggak ada kue krimnya. Kita nggak pakai ga partikel, tapi pakai wa. Jadi shukrim wa arimasen. Jadi kalau saya susun kalimatnya pertama positif ya. Shukrim ga arimasu, ada kue krim. Shukrim wa arimasen, tidak ada kue krim. Shukrim wa arimasu ka? Apakah ada kue krim? Hai, kochira desu. Ada di sebelah sini. Hai itu artinya iya ya. Dan kochira desu, sudah saya jelaskan di pelajaran sebelumnya bahwa kochira itu sama dengan koko, yang artinya ini atau di sini yang menunjukkan tempat. Hai kochira desu, jadi ini artinya iya ada di sebelah sini. Shukrim wo 2つください. Shukrim wo 2つください. Shukrim wo 2つください. Minta kue krimnya 2 dong. Di sini jadi kalau kita misalnya mau beli sesuatu ya, terus tolong ini 1 dong, atau tolong itu 2 dong. Kayak sebutnya ini itu kalau bahasa Jepangnya apa? Kore kan? Kalau misalnya kita sambil nunjuk nih, kore 2つください. Ini 2 ya, atau ini 3 dong, kore o 3つください. Terus kalau misalnya kita tahu bendanya, misalnya buku 3 dong, berarti hon o 3つください. Buku 1 dong, hon o 1つください. Dan di sini menggunakan partikel o ya, karena kue krim. Terus misalnya tadi contoh-contoh kalimat yang saya sebutkan tadi juga ada buku, itu adalah objek. Kudasai ini adalah tolong, kata yang digunakan untuk membuat kalimat permohonan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengungkapkan tolong yang ini ya, dalam bahasa Jepang berarti kore o kudasai. Tolong yang itu. Kalau itunya itu dekat dengan lawan bicara kita, berarti sore o kudasai. Kita sudah belajar bilangan di pelajaran sebelumnya. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 1 sampai 10. Nah, untuk menyatakan 1 buah, 2 buah, 3 buah, 4 buah, ada lagi katanya. Sebenarnya sih dalam bahasa Jepang itu ada banyak untuk mengungkapkan sebuah satuan. Misalnya untuk buku dia ada lagi satuannya. Terus misalnya untuk benda yang seperti pensil, dia sebutnya beda lagi. Untuk 1 buah, 2 buah, 3 buah ini dia pemakaiannya general, jadi bisa digunakan untuk apa saja. Kita sebutkan 1 sampai 10 ya. 1 buah sampai 10 buah ya. 1 buah. Hitotsu. Hitotsu. 2 buah. Futatsu. Futatsu. 3 buah. Mitsu. Mitsu. 4 buah. Yotsu. Yotsu. 5 buah. Itsutsu. Itsutsu. 6 buah. Mutsu. Mutsu. 7 buah. Nanatsu. Nanatsu. 8 buah. Yatsu. Yatsu. 9 buah. Kokonotsu. Kokonotsu. 10 buah. To. To. Oke, kita lanjut ke petunjuk tata bahasa, yaitu pembilang untuk benda. Hitotsu, futatsu, mitsu. Jika diikuti oleh pembilang tsu, cara kita menghitung angka dari 1 hingga 10 berubah. Silahkan melihat bantuan belajar. Tadi seperti yang saya jelaskan, hitotsu, 1 buah. Futatsu,
futatsu, 2 buah. Mitsu, 3 buah. Ini mah harus dihafal aja ya. Jika kita udah bisa menghafal dari 1 sampai 10 buah, lebih mudah bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang Jepang. Sensei, oshiete, kasih tahu dong. Cara menggunakan kata kerja arimasu. Arimasu ada tergolong pada apa yang kita sebut kata kerja statif, yaitu kata kerja yang menggambarkan adanya orang atau benda. Arimasu mengikuti ga sebagai partikel yang mengindikasikan subjek. Oke, kita baca lebih lanjut. Pada dasarnya kita menggunakan ga saat kita memperkenalkan seseorang atau benda ke dalam percakapan kita untuk pertama kalinya. Itulah mengapa saat Anna memasuki toko kue itu, ia mengatakan keki ga ippai arimasu ne. Ada banyak kue ya. Di sini kue adalah subjeknya dan ia menyebutkannya untuk pertama kalinya di sini. Keki ga ippai arimasu ne. Shukrim wa arimasu ka? kata tiruan bunyi. Oke, kita baca lebih lanjut aja ya. Di sini katanya adalah paku-paku dan mogu-mogu. Ayo kita dengarkan ya. パクパクパクパクもぐもぐもぐもぐもぐもぐ Jadi paku-paku ini adalah kata untuk mengungkapkan situasi kondisi makan seperti ini. Kalau kata Sundanya ngaceplak. Kalau mogu-mogu itu kata untuk menunjukkan kondisi makan seperti ini. Ya, seperti gambar ini ya, sambil tutup mulut gitu ya. Catatan si Anna. Kudasai adalah ungkapan yang berguna. Jika saya menunjuk ke sesuatu yang ingin saya beli dan mengatakan, "Koreo kudasai, minta yang ini," saya bisa membelinya. Bahkan meskipun saya tidak tahu namanya. Betul sekali. Jadi seperti yang saya jelaskan, kudasai itu adalah kata yang digunakan ketika kita ingin memohon atau kita ingin meminta sesuatu kepada seseorang ya. Sebagai tambahan untuk kalimat arimasu, arimasu itu digunakan untuk subjek yang bendanya tidak hidup. Jadi contohnya tadi ada buku, terus ada syukrim, kue. Kalau kita ingin mengungkapkan keberadaan sesuatu yang hidup, itu menggunakan imas. Misalnya ada kamu, netaga imas. Ada mama. Mama itu dalam bahasa Jepangnya oka-san. Berarti oka-san ga imasu. Ada papa. Papa itu bahasa Jepangnya oto-san. Oto-san ga imasu. Ada bedanya ya, arimas dan imas. Tapi dua-duanya artinya sama kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu ada. Oke, saya kira cukup untuk kali ini. Ini dihafalkan saja ya. Kata kunci pada hari ini adalah shukrim wa arimasu ka? Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, coba tinggalkan komen di bawah ini ya. Oke, saya kira cukup untuk kali ini. Kata kunci pada kali ini adalah shukrim wa arimasu ka? Ada banyak kosakata baru dan tata bahasa baru di sini ya. Jadi tolong dihafal kalau mau tambah bagus bahasa Jepangnya. Udah dulu ya. Mata nih. Bye bye. Mata aimashou.